Selamat datang di channel Citepu, channel yang khusus membahas tentang tanaman hias dari sisi budidaya, taksonomi, morfologi maupun lobi-lobian yang lain. Jadi tolong saya untuk bisa langgeng membahas tentang tanaman hias. Tolong like, subscribe, dan komen jika ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini YouTube pertama saya yang khusus saya dedikasi untuk membahas tentang tanaman hias terutama. Apa? Karena saya lihat tanaman hias ini banyak sekali jenisnya, dan tanaman hias ini merupakan tanaman sebenarnya yang diadaptasi dari tanaman liar untuk kebutuhan dari orang-orang atau kita mempercantik rumah atau untuk tujuan komersial atau tujuan-tujuan lain sih sebenarnya. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman liar yang tadinya ada di alam itu menjadi tanaman hias, didomestikasi istilahnya, sehingga menjadi tanaman hias yang indah untuk dipandang. Saya akan mulai YouTube pertama saya dengan membahas beragam jenis spesies yang ada di anthurium. Anthurium adalah salah satu genus di kingdom Plantae. Jadi kalau kingdom di dunia ini ada dua, kingdom animal sama kingdom tumbuhan. Salah satu yang saya mau bahas sekarang adalah anthurium. Anthurium itu salah satu genus. Jadi kalau bicara tanaman, nama Latin tanaman maksud saya, itu akan selalu ada dua suku kata. Kata yang pertama itu selalu merujuk pada genusnya. Kalau di kita orang itu, kalau misalnya di Batak itu marganya lah. Saya sendiri Citepu misalnya. Citepu. Nah, tapi kalau di orang itu marga ditaruh di belakang. Nah, kalau dia di depan. Salah satu yang saya punya adalah Anthurium pedatoradiatum. Anthurium pedatoradiatum. Oke. Ini asalnya dari Meksiko Selatan. Jadi tanaman ini sebenarnya bukan asli Indonesia. Dia ada di hutan-hutan tropisnya di Meksiko atau Amerika Selatan mungkin ya. Tapi di Meksikonya sendiri ada di bagian selatannya. Tanaman ini bukan asli tanaman Indonesia. Dia dibawa oleh mungkin beberapa pembeli di Indonesia, sehingga dia berkembang biak di Indonesia dengan bantuan hobis tanaman hias. Nah, saya punya salah satu spesies ini, cukup jarang ada di Indonesia karena mereka bukan natively di Indonesia ya. Ini tanaman dia bisa disimpan di dalam ruangan, yang penting karena cahayanya cukup. Daunnya unik karena kayak jari ya, salah satu spesies dari Anthurium yang kalau buat saya sih cukup unik.
karena jarang orang-orang Indonesia biasanya pakainya yang daun-daun model seperti biasa ya, kayak cemani ya. Saya sudah sedang mengumpulkan spesies-spesies anthurium yang mudah-mudahan dapat lah. Itu mengenai anthurium. Media tanam, karena ini tanaman tropis, lebih baik dia dikasih tanah yang cukup menyimpan air tapi tidak lama. Kalau saya sih di sini pakai kokopit sedikit, ada sekam bakar lebih sedikit lagi, ada sekam biasa juga saya campur sedikit. Ini medianya sih bisa dicari di tempat-tempat ini. Ada pupuk kandang juga saya taruh sedikit medianya. Ada yang tumbuh satu daun. Menarik bicara tanaman hias sekarang yang tadinya tanaman liar. Penyiraman saya pikir tergantung medianya, jadi tidak melulu mesti harus ada yang setiap hari atau per 2 hari atau per 3 hari, tergantung media yang teman-teman pakai. Kalau media yang teman-teman pakai itu bisa menampung air cukup lama, jangan terlalu sering juga disiram. Kalau pemupukan, saya sih pakai NASA ya, karena kan saya suka pupuk yang cair. Saya pakai biasanya kalau tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Saya campur sedikit dengan NASA yang hormonik supaya saya pengen akarnya tetap terjaga. Nanti episode selanjutnya saya akan coba ngobrolin tentang bagian dalamnya atau bagian bawahnya tanaman akar, apa yang sudah terjadi kalau kita sudah beberapa kali kasih pupuk atau hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan akar. Oke, itu saja dari saya mengenai anthurium veluto bla bla bla. Namanya panjang, susah. Oke, itu saja dari saya mengenai anthurium. Tunggu di channel saya selanjutnya terkait dengan produk-produk atau tanaman hias yang akan saya bahas. Mudah-mudahan saya bisa langgeng bicara tanaman hias di